Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Dikasari, di mana sini saya akan mempresentasikan itu modul ajar kelas 11 bab 2 materi lingkaran. Untuk identitas dan informasi mengenai modul ajar, di sini ada kode modul ajar, yaitu modul ajar Matematika F kelas 11, semester 1 lingkaran dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Untuk kode ATP acuannya, di sini ada ATP Matematika fase F kelas 11 semester 1 lingkaran dari TP1 sampai dengan TP7. Untuk nama penyusunnya itu Azira Dekesari dengan NIM 24029114. Jenjang sekolahnya itu SMA, fasenya F, kelasnya 11. Domainnya geometri, topiknya lingkaran. Untuk kata kuncinya, lingkaran, jari-jari, diameter, hingga teorema-teorema pada lingkaran. Lanjut dengan pengetahuan atau keterampilan prasyaratnya. Di sini ada yang pertama, memahami konsep dasar bangun datar hingga mengetahui koordinat kartesius. Untuk alokasi waktunya itu 28 jam pembelajaran. Untuk jumlah pertemuannya itu 14 jumlah pertemuan. Untuk moda pembelajarannya itu ada luring atau tatap muka. Dengan praktek pedagogisnya, di mana pendekatan pembelajaran pada materi lingkaran kelas 11 menggabungkan pendekatan saintifik berbasis konstruktivisme, kontekstual, dan STEM untuk mendorong siswa membangun pengetahuan secara mandiri melalui proses mengamati hingga mengomunikasikan serta mengaitkan masalah nyata dengan teknologi seperti GeoGebra. Pembelajaran bersifat student center dengan didukung dengan diferensiasi, kolaborasi, komunikasi matematis, dan scaffolding bertahap. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator. Model yang digunakan meliputi discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, direct intrusion untuk pengetahuan konsep dengan metode seperti diskusi, eksplorasi, presentasi, dan latihan kontekstual guna mengembangkan pemahaman penalaran serta kemampuan pemecahan masalah. Untuk sarana prasarananya, di sini ada perangkat teknologi, perangkat lunak, bahan ajar, hingga lingkungan belajar. Untuk target peserta didiknya ada 3 targetnya. Yang pertama regular tipikal, hambatan belajar, dan cerdas istimewa atau bakat istimewa. Untuk karakteristiknya, di sini pada peserta didik fase F kelas 11 SMA umumnya berada pada tahap pengembangan kognitif operasional formal, sehingga telah mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis termasuk dalam memahami konsep geometri seperti lingkaran, serta melakukan penalaran deduktif dalam pembuktian teorema. Untuk pemanfaat digitalnya, di sini ada video pembelajaran hingga quizzes atau Google Form untuk kuis interaktif dan penilaian cepat. Sini ada daftar pusaka dan referensi lainnya. Langsung saja masuk pada gambaran umum modul. Di sini ada rasionalisasi. Rasionalisasi pada materi lingkaran kelas 11 menekankan pentingnya penguasaan konsep geometri yang tertutur dan saling berkaitan, seperti sudut, garis singgung, dan tali busur, sebagai dasar berpikir deduktif dan pembuktian matematis. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan saintifik berbasis konstruktivisme, serta didukung dengan model discovery learning, inquiry learning, dan problem-based learning, agar siswa aktif mengeksplorasi, menemukan, dan menerapkan konsep dalam konteks nyata dengan bantuan teknologi seperti GeoGebra. Selain memahami materi, siswa juga dikembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif melalui aktivitas variatif sehingga pembelajaran menjadi bermakna sistematis dan sesuai kebutuhan era modern. Untuk urutan materinya, urutan materi pembelajaran lingkaran kelas 11 mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang disusun secara hierarkis atau berjenjang dari konsep dasar hingga pembuktian teorema. Materi dimulai dari pengenalan unsur lingkaran, dilanjut dengan hubungan sudut dan sifat-sifatnya, kemudian menerapkan teorema dalam pemecahan masalah, hingga tahap pembuktian yang menuntut penalaran deduktif.
Pembelajaran dikaitkan dengan konteks nyata untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi dengan tingkatan kesulitan yang bertahap, sehingga memerlukan scaffolding. Selain itu, materi ini juga mengembangkan karakter seperti ketelitian, tanggung jawab, kerjasama, serta kemampuan kritis dan logis. Untuk lintas disiplinnya, di sini ada matematika dengan fisika, matematika dengan informatika, hingga matematika dengan kehidupan sehari-hari. Untuk kemitraannya, di sini ada kolaborasi guru antar lintas mata pelajaran, kolaborasi antar peserta didik lintas kelas, hingga keterkaitan dengan dunia usaha dan industri. Dan pemanfaatan platform digital atau komunikasi belajar daring. Untuk lingkungan pembelajarannya, pembelajaran dalam modul ini dirancang mencakup budaya belajar, ruang fisik, dan ruang virtual yang saling didukung terciptanya suasana aman, nyaman, dan kolaboratif. Budaya belajar menekankan keterbukaan, saling menghargai, dan keberanian berpendapat dengan guru sebagai fasilitator dan mendorong partisipasi aktif. Ruang fisik diatur fleksibel untuk diskusi, eksplorasi, presentasi dengan dukungan media pembelajaran, sedangkan ruang virtual memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom untuk akses materi, pengumpulan tugas, dan diskusi daring. Secara keseluruhan, lingkungan ini didukung pembelajaran interaktif, berkelanjutan, serta membentuk karakter peserta didik yang aktif, kritis, dan saling menghargai. Lanjut dengan langkah-langkah pada pembelajaran ini. Di sini terdapat topik yang dimana ada 7 topik pembelajaran. Mulai dari sudut pada busur yang sama, hubungan sudut pusat dan sudut keliling, hingga materi yang terakhir itu pembuktian teorema terkait tali busur dan segi empat tali busur. Untuk capaiannya, di akhir fase F, peserta didik dapat memahami sifat-sifat lingkaran, termasuk hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, serta sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Peserta didik mampu membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran dan tali busur, serta menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait. Peserta didik juga dapat memahami hubungan antara tali busur dan ukuran busur dalam konteks pemecahan masalah geometri. Sini ada tujuan pembelajarannya, mulai dari peserta didik memahami hubungan sudut keliling dan yang menghadap pada busur yang sama, hingga tujuan yang terakhir yaitu peserta didik membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran dan tali busur. Sini ada indikator tujuannya, mulai dari indikator untuk tujuan pertama hingga indikator untuk tujuan ke-7. Nah, di sini ada pahaman bermakna di mana konsep lingkaran membantu peserta didik memahami hubungan antara unsur geometris secara logis dan sistematis, khususnya dalam keterkaitan antara sudut pusat, sudut keliling, dan busur yang menunjukkan pola matematis yang konsisten dan dapat dibuktikan. Untuk pertanyaan pemantiknya, ada di sini terdapat 5 pertanyaan pemantik, yang dimana mengapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama, hingga bagaimana konsep lingkaran digunakan dalam kehidupan nyata. Di sini ada dimensi lulusan profil Pancasilanya, mana mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga sifat komutatif. Di sini ada dimensi profil lulusan, yang mana pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenekaan global, benar kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Di sini terdapat peta konsep atau materi ajar pada modul ini. Selanjutnya, sinta pembelajaran. Di mana sinta pembelajaran ini saya sandingkan dengan LKPD. Nah, untuk pertemuan satu ini, ada topik sudut keliling pada busur yang sama dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Modelnya discovery learning, pendekatannya saintifik. Nah, untuk pendahuluannya, ini ada orientasi dan motivasi. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran. Guru menampilkan gambar roda sepeda dan jam dinding. Guru mengajukan pertanyaan pemantik, apakah kalian pernah memperhatikan sudut yang terbentuk pada tepi lingkaran, dan apakah sudut-sudut tersebut memiliki hubungan tertentu? Guru menyampaikan manfaat, guru menyampaikan tujuan dan aktivitas yang akan dilakukan. Lanjut dengan persepsi, guru mengulas kembali di mana guru menanyakan apa yang dimaksud dengan busur lingkaran, apa perbedaan tali busur dan diameter. Lalu ada pemberian rangsangan, guru menggambarkan sebuah lingkaran dengan kelilingnya itu diberi titik A, B, C, dan D. Guru membentuk beberapa sudut.
Nah, guru meminta peserta didik mengamati bentuk-bentuk sudut tersebut. Nah, guru membagikan LKPD 1. Lanjut dengan identifikasi masalah, di mana apakah sudut keliling yang menghadap busur yang sama selalu memiliki besar yang sama. Lanjut dengan pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Ditutup dengan refleksi, mana guru menyuruh peserta didik untuk menjawab pertanyaan refleksi, dan tindak lanjut itu guru memberi 2 soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Nah, pada LKPD-nya di sini ada identifikasi kelompok, tujuan pembelajaran, alat bahan, tujuan pengerjaan. Nah, di sini stimulus untuk pemberian rangsangan dimunculkan kembali foto roda sepeda, jam dinding, dan setir. Nah, di sini ada pertanyaan awal itu, apakah kalian pernah melihat sudut yang terbentuk tepat pada tepi atau keliling lingkaran? Dan pertanyaan terakhir itu sebutkan benda nyata lainnya yang menerapkan konsep struktur geometri lain lingkaran. Ini ada ruang jawaban singkat siswa. Jadi dengan ini ada definisi masalah, di mana masalah utamanya tadi adalah apakah sudut-sudut keliling menghadap busur yang sama, memiliki besar sudut yang sama. Lanjut dengan pengumpulan data. Di sini siswa melakukan eksperimen dengan langkah-langkah berikut. Lanjut dengan model geometri keliling. Lanjut dengan hasil pengumpulan kelompok. Lanjut dengan pengolahan data. Nah, di sini siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini dengan hasil identifikasi data yang telah dilakukan. Lanjut dengan pembuktian. Siswa diajak untuk membandingkan data kelompok mereka dengan kelompok lainnya. Lanjut ada menarik kesimpulan. Nah, siswa menjawab hasil kesimpulan yang telah mereka temukan. Lanjut di sini ada latihan mandiri, di mana latihan mandiri ini terdiri dari 2 soal. Lanjut dengan refleksi. Di sini ada 3 soal refleksi, maka siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lanjut dengan penutupan, dari hasil refleksi itu, siswa diminta untuk merangkum refleksi bersama. Nah, di sini ada tugas rumah, yaitu terdapat 2 soal tugas yang akan dikerjakan di rumah secara mandiri. Lanjut untuk pertemuan 2, di mana topiknya itu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Kemudian discovery learning, pendekatan saintifik. Pendahuluannya itu guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Guru memeriksa pekerjaan rumah pada pertemuan sebelumnya. Secara singkat, guru menyampaikan gambar jendela berbentuk setengah lingkaran dan desain yang melengkung. Guru memberikan pertanyaan pemantik itu, jika busur yang dihadapi sama, apakah sudut dari pusat ke lingkaran dan sudut dari tepi lingkaran memiliki hubungan tertentu? Lanjut dengan penyampaian tujuan, lanjut dengan persepsi, guru mengulas kembali dan guru menanyakan pertanyaan singkat di mana titik sudut pusat berada dan apa perbedaan sudut pusat dengan sudut keliling. Lalu ada stimulus atau pemberian rangsangan, ada investigasi masalah, ada pengumpulan data, ada pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Untuk yang bentuknya refleksi, guru kita peserta didik mengerjakan 2 soal aplikasi secara cepat. Lalu guru meminta peserta didik untuk mengisi refleksi. Dan selanjutnya guru memberikan 3 soal penerapan hubungan sudut pusat yang akan dikerjakan di rumah. Nah, ini untuk LKPD 2, di mana sini ada interaksi kelompok, tujuan pembelajaran, alat bahan, petunjuk pengerjaan. Nah, untuk stimulusnya, ayah mengamati, siswa diminta mengamati gambar berikut dan menjawab pertanyaan singkat ini. Nah, di sini ada problem statement, di mana siswa diberi pertanyaan utama, yaitu bagaimana hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Siswa menuliskan hipotesisnya. Lanjut, siswa diminta untuk mengumpulkan data. Nah, siswa melakukan eksperimen dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, siswa menggambar sebuah lingkaran. Siswa juga diminta untuk mengisi tabel hasil pengukuran. Lalu, siswa diminta untuk mengolah data. Dari hasil pengukuran itu disuruh untuk menjawab 5 pertanyaan berikut. Lalu dilanjut dengan verifikasi atau ayo membuktikan. Nah, siswa membandingkan hasil pengamatan kelompok mereka dengan kelompok lainnya dengan menjawab pertanyaan berikut. Lanjut dengan menyimpulkan. Siswa menyimpulkan hasil yang telah mereka temukan. Maka siswa menyimpulkan teorema hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Lanjut dengan latihan cepat, di mana 2 soal latihan dan ditambah 1 soal latihan kontekstual. Lanjut, siswa diminta untuk menjawab refleksi dari 4 pertanyaan berikut. Nah, siswa juga diminta untuk menilai penilaian diri. Lanjut dengan siswa menuliskan kesimpulan akhir dari kelompok mereka. Lanjut dengan siswa diberi tugas, yaitu 3 buah tugas rumah. Selanjutnya untuk pertemuan 3. Sebelum itu untuk LKPD 3 ini terdiri dari 2 aktivitas, di mana aktivitas 1 dan aktivitas 2. Aktivitas 1 untuk pertemuan 3 dan aktivitas 2 untuk pertemuan 4. Mana topik mereka itu adalah penerapan teorema lingkaran, di mana pertemuan 3 ini untuk bagian 1 dan untuk pertemuan 4 itu bagian 2. Nah, pendekatan mereka itu kontekstual tambah STEM, modelnya itu problem based learning, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Nah, untuk pendahuluannya orientasi dan motivasi. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa dengan cek kehadiran. Guru menampilkan sebuah foto, itu jembatan dan parabola. Lanjut, guru
menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar seperti seorang senior yang menggunakan matematika untuk memecahkan masalah nyata. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu guru melakukan persepsi di mana guru memeriksa pekerjaan rumah dan mengulas kembali. Lanjut untuk kegiatan inti, ada orientasi pada masalah di mana guru menyajikan masalah kontekstual. Seorang arsitek merancang jendela berbentuk busur lingkaran. Jika sudut pusat busur tersebut 120 derajat, berapakah sudut pandang pengunjung dari tepi gedung atau sudut keliling? Guru membagikan LKPD 3 dan meminta peserta didik untuk memahami permasalahan yang diberikan. Ini ada mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu, kelompok, lanjut dengan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pembacaan masalah, lalu ditutup dengan refleksi, tindak lanjut. Nah, untuk pertemuan 4, begitu juga, masalahnya tetap kontekstual, ditambah dengan STEM, modelnya itu problem based learning, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Di mana ada orientasi masalahnya itu sebuah radar berbentuk setengah lingkaran memiliki sudut pemindaian 80 derajat dari pusat. Dua teknisi berdiri di tepi lingkaran radar mengamati titik yang sama. Tentukan sudut pandang masing-masing teknisi berikut. Nah, ini ada juga mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan, ditutup dengan refleksi dan tindak lanjut. Nah, untuk LKPD 3 ini, sini terdapat identitas kelompok, ada tujuan pembelajaran, alat bahan, dan petunjuk pengerjaan. Nah, untuk tipe 1 tadi dimunculkan kembali gambar sebuah objek dan unsur lingkaran yang terlihat. Contohnya jembatan lengkung, maka itu busur lingkaran. Nah, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini adalah orientasi masalah. Lanjut dengan memahami masalah, di mana siswa diberi informasi, maka siswa diminta untuk menjawab pertanyaannya. Jadi dengan mengorganisasi kelompok, siswa dibagi tugas sesuai dengan anggota kelompoknya. Lanjut penyelidikan kelompok, siswa diminta untuk membuat sketsa sebuah gambar. Contohnya pada gambar ini. Lanjut dengan penyelidikan kelompok, siswa diminta untuk tentukan konsep yang digunakan. Lanjut, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah, lalu interpretasi jawaban. Nah, siswa diminta untuk presentasi kelompok. Tuliskan kesimpulan kelompok sebelum presentasi. Nah, sini ada kesimpulan, tanggapan dari kelompok lain. Nah, ini untuk evaluasi aktivitas 1, untuk refleksi aktivitas 1. Lanjut ke aktivitas 2. Nah, di sini ingat kembali dari aktivitas 1, siswa diminta menjawab 3 pertanyaan. Itu dari hasil observasi lingkungan. Terus untuk orientasi masalahnya, sini tadi ada sebuah masalah, itu sebuah radar berbentuk setengah lingkaran memiliki titik pusat O, radar memindai 2 titik objek itu A dan B, tepi lingkaran besar sudut pusat A, O, B adalah 40 derajat. Dua teknisi berada di titik C dan D pada tepi lingkaran. Keduanya mengamati titik A dan B dari posisi yang berbeda. Pertanyaannya tentukan besar sudut pandang masing-masing teknisi, yaitu sudut ACB dan sudut ADB. Lanjut dengan memahami masalah, menyusun strategi pemecahan masalah, lalu penyelidikan dan menyelesaikan masalah. Di sini disuruh membuat sketsa, contoh sketsanya, dan siswa untuk menggambar. Lalu perhitungan sudut yang pertama, untuk perhitungan sudut teknisi kedua. Lanjut dengan kesimpulan sementara. Nah, siswa diminta di sini juga soal bertingkat, di mana soal mudah, soal sedang, dan soal sulit. Lanjut dengan menyajikan hasil kelompok. Lanjut dengan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini ada soal mulai dari apakah kelompok kalian membuat gambar sebelum itu, hingga mengapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama. Lanjut dengan refleksi akhir dan tugas persiapan asesmen. Nah, selanjutnya pertemuan 5. Nah, pertemuan 5 ini berada di LKPD 4. Sebelumnya LKPD 4 ini terdiri dari 2 aktivitas. Aktivitas 1 untuk pertemuan 5, aktivitas 2 untuk pertemuan 6. Nah, ini untuk pertemuan 5, pembuktian teorema sudut lingkaran, bagian 1. Dan pertemuan 6 sebagai bagian 2. Pendekatannya saintifik, model inquiry learning, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Nah, sini untuk pendahuluannya ada orientasi dan motivasi. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan maci kehadiran. Guru mengajukan pertanyaan pantik. Kita sudah mengetahui bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Namun, mengapa hubungan itu terjadi? Guru menjelaskan bahwa pada pertemuan ini, peserta didik akan belajar membuktikan teorema secara matematis seperti seorang matematikawan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjut untuk tahap persepsinya, guru mengulas kembali sifat-sifat segitiga sama kaki dan teorema sudut luar segitiga. Jadi untuk kegiatan intinya, di sini ada perumusan masalah, di mana guru menampilkan diagram lingkaran dengan titik O dan serta titik A, B, C pada keliling lingkaran. Guru menjelaskan bahwa titik pusat O berada di dalam sudut keliling A, C, B. Guru mengajukan masalah, buktikan bahwa sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Guru membagikan kepada 5. Nah, selanjutnya merumuskan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, menarik kesimpulan, presentasi hasil inquiry. Lanjut dengan penutupan, yaitu refleksi, guru meminta peserta didik menuliskan kembali pembuktian menggunakan bahasa sendiri di LKPD. Jadi dengan tindak lanjutnya, guru memberi tugas berupa pembuktian kasus 2. Lanjut untuk pertemuan 6, di mana kita intinya yaitu guru membagikan kasus ketiga, pusatnya di O, berada di luar lingkaran sudut ACB. Guru meminta peserta didik bekerja kelompok untuk mencoba menyusun pembuktian menggunakan strategi yang sama seperti kasus sebelumnya. Lalu ada ini direct instruction, ada latihan terbimbing, penguatan konsep, ditutup dengan refleksi. Guru meminta siswa untuk mengisi jurnal belajar, dan tindak lanjut, guru mengingatkan bahwa asesmen sumatif pertama akan dilaksanakan pertemuan berikutnya. Guru menutup dengan salam.
Untuk LKPD 4, di mana ini pembuktian sudut lingkaran. Aktivitas 1 untuk pertemuan 5. Ini ada nama peserta didik, kelas, kelompok, dan tanggal. Ini ada 7 pembelajaran, 7 pekerjaan. Perumusan masalah di mana terdapat masalah itu pada lingkaran di perpusat di titik O, terdapat titik A, B, dan C keliling lingkaran. Titik pusat O berada di dalam sudut keliling sudut ACB, sudut pusat AOB, dan sudut keliling ACB menghadap busur yang sama. Lalu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Lanjut dengan merumuskan hipotesis. Guru meminta siswa untuk menuliskan hipotesisnya dan menjawab pertanyaan berikut. Lalu siswa diminta untuk mengumpulkan data. Siswa melakukan pengujian hipotesis. Lanjut dengan siswa menarik kesimpulan. Lanjut dengan presentasi di hasil diskusi, mana tuliskan pembuktian kelompok kalian dengan bahasa sendiri secara runtun. Lanjut dengan refleksi aktivitas 1 dan tugas rumah. Lanjut untuk pembuktian teorema sudut lingkaran atau aktivitas 2. Nah, ini ada penguatan kasus 2. Pada kasus 2, titik A, O, dan C terletak sebaris. Titik O berada pada salah satu sisi sudut keliling, ke sudut ACB. Misalnya ACB sama dengan alfa. Maka siswa diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Lalu siswa diminta untuk bereksplorasi kasus 3. Nah, kasus 3 itu pada lingkaran pusat di titik O. Titik pusat O berada di luar sudut keliling, sudut ACB. Sudut pusat, sudut AOB, dan sudut keliling, sudut ACB tetap menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Terus siswa dimintakan untuk menuliskan masalah. Lanjut siswa untuk mengumpulkan data kasus ketiga. Lalu siswa menguji hipotesis pada kasus ketiga. Lalu siswa untuk menjawab pertanyaan berikut. Lalu siswa diminta untuk latihan terbimbing, di mana terdiri dari 3 soal latihan, mana dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok masing-masing. Jadi dengan refleksi akhir, ditutup dengan kesimpulan akhir. Selanjutnya untuk pertemuan 7, di mana pertemuan 7 ini adalah asesmen sistematik 1, dari tujuan pembelajaran 1 sampai tujuan pembelajaran 4, dengan model tes tertulis, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Materi yang diuji itu ada yang pertama, sudut keliling pada busur yang sama, hubungan sudut pusat dan sudut keliling, penerapan teorema sudut lingkaran, pembuktian teorema sudut lingkaran. Ini pembukaannya siswa ini ada kegiatan pembuka di mana guru mempersiapkan asesmen, arahan dan tata tertib. Lanjut dengan doa dan persiapan. Untuk pelaksanaan tesnya, guru mempersilakan peserta didik untuk mulai mengerjakan soal setelah baba yang diberikan. Guru mengawasi pelaksanaan tes dengan berkeliling kelas untuk memastikan asesmen berjalan tertib, jujur, dan kondusif. Guru memberikan peringatan waktu yang secara berkala. Ditutup dengan mengumpulkan hasil tes dan informasi tindak lanjut. Selanjutnya untuk pertemuan 8. Nah, untuk pertemuan 8 ini berada di LKPD 5. Sebelumnya LKPD 5 ini berisi 2 aktivitas, di mana aktivitas 1 untuk pertemuan 8, aktivitas 2 untuk pertemuan 9. Nah, untuk pertemuan 8 itu sifat garis singgung lingkaran. Pendekatannya scientific ditambah STEM, modelnya discovery learning, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Mana kegiatan pendahuluan itu orientasi dan motivasi. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mencek kehadiran. Guru menampilkan gambar roda kereta yang bersentuhan dengan rel dan ban sepeda yang menyentuh dengan jalan. Guru mengajukan pertanyaan, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana ban menyentuh permukaan jalan? Guru menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan konsep garis singgung lingkaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjut dengan guru persepsi. Guru mengulas kembali unsur-unsur lingkaran. Guru menanyakan apa yang terjadi pada garis tersebut. Untuk kegiatan intinya ada pemberian rangsangan di mana guru menampilkan animasi atau gambar bertahap mengenai garis yang bergerak mendekati lingkaran sehingga garis itu menjadi garis singgung lingkaran. Guru memberikan pertanyaan pemantik bagaimana hubungan garis singgung dengan jari-jari dan titik singgung. Lanjut dengan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Lalu ditutup dengan aktivitas guru, yaitu guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan refleksi, di mana kalian menemukan konsep garis singgung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu guru menutup pertemuan ini dengan salam. Pertemuan 9 yaitu pembuktian teorema garis singgung lingkaran, di mana pendekatannya itu saintifik, modeling inquiry learning, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Untuk kegiatan pendahuluannya itu ada orientasi dan motivasi, persepsi. Lanjut dengan kegiatan inti yaitu perumusan masalah, di mana guru menyajikan 2 masalah, yaitu membuktikan garis singgung yang tegak lurus jari-jari di titik singgung dan membuktikan bahwa 2 garis singgung dari satu titik luar memiliki panjang yang sama. Guru membagikan LPD. Lanjut dengan perumusan hipotesis, pengumpulan bukti atau data, pengujian hipotesis, dan presentasi hasil inquiry. Strategi mengisi jurnal belajar dan strategi pembuktian yang dilakukan dan kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran. Lanjut dengan tindak lanjut. Nah, ini untuk LKPD 5, di mana di sini ada aktivitas 1. Lanjut dengan aktivitas 2. Selanjutnya untuk pertemuan 10, di mana itu adalah hubungan tali busur dan busur, mana pendekatannya saintifik, modelnya discovery learning, alokasi waktunya 2 kali 45 menit, dengan LKPD 6. Nah, sini orientasi dan motivasinya, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan macet kehadiran. Guru menampilkan gambar mandala dan ornamen lingkaran yang memiliki pola simetris. Guru mengajukan pertanyaan, mengapa pola ini terlihat simetris? Apakah ada hubungan antara panjang tali busur dan busur yang dihadapinya? Ini ada persepsi, guru mengulas kembali. Ada stimulus, guru menanyakan pertanyaan pemantik, jika tali busur yang sama panjang, apakah busur yang dihadapinya juga sama besar? Jadi ada identifikasi masalah, ada pengumpulan data, ada pengolahan data, dan pembuktian, hingga menarik kesimpulan. Untuk kegiatan penutupnya, guru meminta peserta didik untuk mengisi penilaian sejawat. Jadi dengan tindak lanjut. Nah, ini ada LKPD 6 yang terdiri dari identitas kelompok, tujuan pembelajaran, petunjuk alat bahan. Lanjut, ini aktivitasnya itu menemukan hubungan tali busur dan busur.
Ini ada informasi singkatnya. Ini ada stimulus, maka di ilustrasi ornamen simetris. Perhatikan ilustrasi ornamen melingkar berikut. Pada ornamen tersebut terdapat garis-garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Garis-garis tersebut dapat dipandang sebagai tali busur. Pola ornamen tampak rapi dan simetris karena beberapa tali busur memiliki ukuran tertentu dan hubungan dengan busur yang dihadapinya. Nah, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan berikut. Lanjut dengan ayo mengingat, kembali guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan berikut. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar berikut dan menjawab hasil pengamatannya. Terus ayo menanyakan di mana siswa minta menuliskan dua pertanyaan yang ingin diselidiki. Membuat sebuah hipotesis dari pertanyaan berikut. Terus siswa minta untuk mengumpulkan data dari kegiatan satu. Lalu ini tabel pengukurannya. Lalu siswa minta untuk mengolah data. Lanjut dengan siswa minta untuk mengumpulkan data lanjutan dari kegiatan 2. Ini ada tabel untuk hasil pengamatannya. Lanjut, ini yang siswa minta untuk menjawab pertanyaan. Siswa minta untuk memeriksa kembali dengan ada pertanyaan pendampingnya, mana dalam lingkaran yang sama, tali busur yang sama panjang menghadapi busur yang titik-titik. Lanjut dengan siswa menjawab 4 pertanyaan berikut. Lanjut dengan siswa menuliskan ringkasan hasil diskusi kelompok untuk dipresentasikan. Refleksi individu, dimana siswa menjawab pertanyaan berikut. Tindak lanjutnya, siswa diberikan 2 soal yang dikerjakan di rumah. Pada sini siswa diminta untuk menyimpulkan kesimpulan umum. Selanjutnya untuk pertemuan 11, segi 4, tali busur. Mana pendekatannya saintifik, modelnya discovery learning, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Mana ini ada orientasi dan motivasi, itu guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Guru menampilkan gambar mimpi foto yang terbentuk trapesium dengan keempat titik sudut berada pada sebuah lingkaran. Guru mengajukan pertanyaan, apa keistimewaan segi 4 seperti ini? Guru memperkenalkan konsep segi 4 tali busur dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjut dengan persepsi, guru mengulas kembali jumlah sudut dan dalam segi 4 serta konsep sudut keliling dan sudut pusat. Lanjut dengan pikir inti, ada stimulus atau pembelian rangsangan. Lanjut dengan identifikasi masalah, dan dengan pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian atau pemeriksaan, dan menarik kesimpulan. Untuk kegiatan penutupnya, guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan reflektif. Lanjut dengan tindak lanjutnya, guru memberikan 2 soal pekerjaan rumah mengenai segi 4 tali busur. Nah, di sini untuk LKPD 8, di mana LKPD 8 ini pembuktian terima tali busur dan segi 4 tali busur. Ini ada tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan, alat dan bahan. Nah, di sini informasi singkat juga diberikan. Ini terdapat stimulus di mana guru memberikan sebuah lingkaran di mana titik O sebagai titik pusat, titik A, B, dan CD sebagai busur, mana A, B itu sama panjangnya dengan CD. Lanjut dengan mengingat kembali, setelah menjawab pertanyaan berikut, di mana apa yang dimaksud dengan tali busur, hingga tuliskan kriteria kongruensi segitiga yang kamu ketahui. Lanjut dengan aktivitasnya, itu ayo merumuskan masalah. Siswa diminta untuk merumuskan sebuah masalah. Tuliskan kembali masalah tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, yaitu dalam lingkaran yang sama, buktikan bahwa tali busur yang sama panjang menghadap sudut pusat yang sama besar. Jadi siswa diminta untuk membuat hipotesis, lalu siswa menyusun rancangan pembuktian. Lanjut dengan tipe 1, siswa menyusun bukti, siswa membuktikan arah sebaliknya, dan siswa memeriksa kembali bukti tersebut. Nah, siswa minta untuk mengomunikasikan, tuliskan ringkasan hasil pembuktian kelompokmu. Lanjut dengan latihan 1, yaitu terdapat 3 soal latihan, dimana siswa dimintakan untuk mengerjakan secara kelompok. Ini ada refleksi tipe 1, terdiri dari 3 soal. Lanjutkan tindak lanjut tipe 1, di mana diketahui sebuah lingkaran sudut pusatnya sudut AOB sama dengan sudut COD. Buktikan bahwa tali busur AB sama dengan CD dengan menggunakan strategi pembuktian paling sendiri. Nah, ini untuk aktivitas 2, di mana sini terdapat lingkaran, di mana titik keliling itu ada A, B, C, dan D. Pada aktivitas ini, kamu akan membuktikan sifat tersebut menggunakan konsep sudut keliling. Ini siswa minta mengingat kembali. Lalu siswa minta untuk merumuskan masalah. Lalu siswa minta untuk membuat hipotesis. Siswa menyusun rencana pembuktian. Siswa melakukan menyusun bukti. Siswa membuktikan pasangan sudut lainnya. Lanjut dengan siswa menguji dan menerapkan teorema. Diberikan 3 soal. Lanjut siswa minta untuk menuliskan ringkasan hasil pembuktian kelompok. Lanjut dengan refleksi aktivitas 2, itu siswa minta untuk menjawab pertanyaan berikut dan tindak lanjut aktivitas 2. Untuk pertemuan 14, yaitu asesmen tematik 2. Modelnya itu tes tertulis dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Materi yang diujikan itu sifat garis singgung lingkaran, hubungan tali busur dan busur, segi 4 tali busur, pembuktian teorema tali busur, dan segi 4 tali busur. Mana pembukaan itu ada persiapan asesmen, arahan dan tetap tertib, doa dan persiapan. Untuk pelaksanaan itu guru mempersilakan peserta didik mulai mengerjakan soal setelah aba-aba yang diberikan. Guru mengawasi jalannya asesmen dengan keliling kelas untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib, jujur, dan kondusif. Guru memberikan pengingat waktu secara berkala. Untuk penutupnya, guru mengumpulkan hasil tes dan apresiasi dan tindak lanjut. Selanjutnya untuk tahap refleksi, di mana sini ada refleksi pelaksanaan pembelajaran dan refleksi terhadap peserta didik. Mana refleksi untuk pelaksanaan pembelajarannya ada aspek mana keterlaksanaan pembelajaran, pelaksanaan 2 pertanyaan penentuan itu apakah seluruh tahapan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti hingga penutup terlaksanakan sesuai model ajar dan sintak model pembelajaran yang digunakan. Nah, hingga dengan efektivitas model pembelajaran, apakah model pembelajaran di mana yang paling efektif digunakan pada materi lingkaran, discovery learning, PBL, inquiry learning, atau direct interaction. Mengapa? Lanjut dengan peserta didik.
Aspek refleksinya itu mulai dari pemahaman konsep hingga peserta didik berkemampuan tinggi. Di mana pertanyaan panduannya itu apakah peserta didik memahami hubungan antara sudut pusat, sudut keliling, garis singgung, tali busur, dan segi empat tali busur. Apakah peserta didik mampu menemukan pola, membuat hipotesis, dan menarik kesimpulan mandiri. Apakah peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Lanjut dengan rancangan asesmen, di mana ada rancangan asesmen awal yang terdiri dari komponen pengetahuan awal, diagnostik non-kognitif, kesiapan belajar, dengan teknik tes lisan, observasi, penugasan awal sederhana. Instrumennya ada pertanyaan observasi, lembar observasi, LKPD, diagnostik. Lanjut dengan asesmen proses pembelajaran, di mana terdiri dari asesmen untuk pembelajaran. Yang tekniknya ada observasi, penilaian kinerja, tes lisan, LKPD, dan umpan balik langsung. Lanjut dengan asesmen sebagai pembelajaran, dengan teknik asesmennya itu ada penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal belajar, dan refleksi pembelajaran. Lanjut dengan asesmen akhir pembelajaran, di mana sini ada tekniknya tes tertulis, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, penilaian kinerja, dan tes lisan. Nah, untuk bentuk instrumen asesmennya itu mulai dari kisi-kisi soal, rubrik penilaian, lembar observasi, aktivitas peserta didik, hingga portofolio hasil belajar. Lanjut dengan asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini terdiri dari beberapa asesmen yang dilakukan, seperti pembuatan jurnal peserta didik, di mana ada item penilaiannya itu ada dari topik 1 hingga topik ke-7. Nah, topik 1 itu sudut keliling pada busur yang sama dengan skala penilaian itu 1 untuk baru berkembang, 2 layak, 3 cakap, 4 mahir. Contohnya topik 1. Mulai memahami hubungan sudut keliling dengan yang menghadap busur yang sama, namun masih kesulitan. Untuk yang layak itu sudah memahami dengan bantuan contoh dan diskusi kelompok. Untuk cakap itu memahami dengan baik hubungan sudut keliling pada busur yang sama dan mampu menjelaskan hasil pengamatan. Untuk mahir itu, mahir dalam menjelaskan dan menerapkan hubungan sudut keliling pada busur sudut keliling pada berbagai konfigurasi lingkaran secara mandiri. Begitu juga sampai topik ke-7. Makanya ada skala 1, 2, 3, dan 4. Nah, format penilaiannya di sini ada nama peserta didik, topik 1, topik 2, hingga topik 7, dengan skala 1 sampai 4, dan total skor hingga nilai. Pada perskorannya, di sini terdapat baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Untuk penghitungan nilainya itu, nilai sama dengan total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100%, dikali 100. Dengan interval itu 25 sampai 43 tuh D, belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang C, predikat C itu cukup mencapai tujuan pembelajaran. Untuk predikat B mencapai tujuan pembelajaran. Untuk predikat A melampaui tujuan pembelajaran. Nah, sini ada penilaian sikap, di mana ada penilaian sikap peserta didik dengan aspek sikap itu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan keaktifan. Misalnya indikator disiplin, hadir tepat waktu, mengikuti aturan pembelajaran, serta menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang telah diberikan. Nah, untuk rubrik penilaian itu ada skor 4 sampai 1. Predikat itu sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Contohnya skor 4, kriterianya itu peserta didik selalu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan keaktifan secara konsisten selama pembelajaran tanpa perlu diingatkan oleh guru. Untuk materi yang diamati, misalnya kodenya M1 materi 1 hingga M7 materi 7. Mulai dari sudut keliling pada busur yang sama hingga segi 4 tali busur dan pembuktiannya. Nah, ini rekap penilaian sikapnya. Ada nama peserta didik, materi 1 sampai materi 7, total skor, nilai, predikat, dan ketenangan. Perhitungannya masih sama, intervalnya ada interval sangat baik, baik, cukup, dan perbimbingan. Lanjut dengan penilaian diri, di mana sini ada 18 pertanyaan, di mana akan dijawab sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Contohnya pertanyaan 1, saya memahami hubungan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Pertanyaan 2, saya dapat menentukan besar sudut keliling pada lingkaran. Dengan skala penilaiannya, sangat setuju itu 4, setuju itu 3, kurang setuju itu 2, tidak setuju itu 1. Perhitungan nilainya tetap sama, nilai dibagi sama dengan total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Nah, kriteria penilaian dirinya itu ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Lanjut dengan penilaian teman, di mana sini siswa diminta untuk menilai temannya. Di sini ada nama penilai, nama teman yang dinilai. Ini terdapat 16 pertanyaan, di mana pertanyaan itu akan dijawab sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Contohnya, teman saya memahami hubungan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Teman saya mampu menentukan besar sudut keliling pada lingkaran. Nah, skalanya itu skor 4 untuk sangat setuju, skor 3 untuk setuju, skor 2 untuk kurang setuju, skor 1 untuk tidak setuju. Kriterianya itu ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Lanjut dengan penilaian KPD.
Maka sini ada aspek yang dinilai, memahami masalah, merancangkan penyelesaian, hingga refleksi dan evaluasi. Untuk ketersediaan Sintang itu ada orientasi pada peserta didik, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, dan seterusnya. Untuk skornya itu, skor 1 untuk baru berkembang, skor 2 untuk layak, skor 3 untuk cakap, skor 4 untuk mahir. Contohnya skor 1, belum mampu mengidentifikasi informasi penting dan pertanyaan masalah. Skor 2, mampu mengidentifikasi sebagian informasi, tetapi masih memerlukan banyak arahan. Skor 3, untuk mampu mengidentifikasi informasi, diketahui dan ditanya dengan cukup tepat. Skor 4, untuk mampu mengidentifikasi seluruh informasi, menemukan inti masalah, dan menghubungkannya dengan konsep lingkaran secara mandiri. Nah, ini rekap penilaian LKPD. Nah, ada LKPD 1, sudut keliling pada busur yang sama, hingga LKPD 8, segi 4 tali busur dan pembuktiannya. Skor yang diperoleh, nilai LKPD, predikat, keterangan. Keterangan perhitungan itu kan skor maksimum setiap LKPD itu 32, maka nilai sama dengan total skor dibagi dengan 32 dikali 100. Kriteria itu ada predikat sangat baik, melampaui tujuan, di mana keterangan itu melampaui tujuan pembelajaran peserta didik atau kelompok, menunjukkan penguasaan konsep, ketetapan penyelesaian kerjasama, dan refleksi sangat baik. Ada baik, cukup, dan perlu bimbingan. Lanjut dengan rubrik penilaian pekerjaan rumah. Sini ada pertemuan 1, terdapat soal, kunci jawaban, dan rubrik penskorannya. Juga dengan soal 2, ada kunci jawaban, dan rubrik penskorannya, dan pedoman penskorannya. Terus juga nilai. Jadi nilai sama dengan total skor dibagi skor maksimum dikali 100. Jadi itu juga dengan pertemuan 2, dan juga untuk pertemuan 9, untuk pertemuan 10, dan untuk pertemuan 12. Karena di sini ada rekap nilai tugas peserta didik. Nah, nama di sini terdapat nama peserta didik, tugas 1, tugas 2, tugas 3, hingga tugas 6. Total nilai, rata-rata, predikat, dan keterangan. Contohnya, keterangan tugas. Sebenarnya tugas 1 itu untuk tugas rumah pertemuan 1, mana materinya sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Total skor maksimumnya 8. Juga dengan tugas 6 itu untuk pertemuan 12, pembuktian hubungan sudut pusat dan tali busur, itu skornya maksimumnya 8. Perhitungan itu total skor sama dengan jumlah dari nilai yang didapat pada tugas 1 sampai tugas 5. Rata-rata itu jumlah tadi dibagi dengan 6. Di mana predikat nilainya itu sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Dilanjut dengan asesmen sumatif, maka di sini terdapat 2 asesmen sumatif. Asesmen sumatif 1 pada pertemuan 7, asesmen sumatif 2 pada pertemuan 14. Nah, sini kisi-kisi untuk asesmen sumatif 1, yang mana terdiri dari 10 soal yang memiliki level kognitif C1 sampai C5. Nah, contohnya untuk pertanyaan 1, dengan tujuannya, peserta didik mampu memahami sudut keliling pada busur yang sama. Indikator soalnya, peserta didik menentukan besar sudut keliling lain yang menghadap busur yang sama. Nah, nomor soalnya itu soal 1, level kognitifnya C2, bentuk soalnya uraian. Nah, 10 soal itu berbentuk seluruhnya uraian. Nah, untuk isi-isi asesmen sumatif 2, mana contohnya tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu memahami sifat garis singgung lingkaran. Indikator soalnya itu peserta didik menjelaskan sifat garis singgung lingkaran yang tegak lurus dengan jari-jari pada titik singgung. Level kognitifnya C2, bentuk soalnya itu uraian, nomor soalnya 10, nomor soalnya 1. Nah, pada asesmen sumatif 2 ini terdiri dari 10 soal uraian yang dimana level kognitifnya C2 sampai C5. Nah, ini soal untuk asesmen sumatif 1. Nah, terdiri dari 10 soal. Lanjut dengan asesmen sumatif 2. Nah, terdiri dari 10 soal. Lalu ini untuk kunci jawaban beserta rubrik penskorannya. Untuk soal 1 terdapat kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Juga soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, dan soal 10. Skornya itu nomor soal dari soal 1 sampai soal 10 dengan skor maksimum setiap soalnya itu 10. Maka total skor maksimumnya itu adalah 100. Jadi nilai yang didapat siswa adalah nilai yang berasal dari total skor tersebut. Untuk asesmen 2, di sini juga ada jawaban untuk soal 1 dengan rubrik penskorannya. Begitu juga soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, rekap skornya masih sama. Nomor 1 sampai nomor 10 itu memiliki skor maksimumnya itu maksimal itu 10. Jadi total skor maksimal itu adalah 100. Jadi nilai sama dengan skor yang dikeluarin. Untuk kriteria ketuntasannya itu ada tentang nilai 86 sampai 100 itu sangat baik, ada baik, cukup, dan perlu bimbingan. Lanjut dengan rekap nilai akhir pembelajaran matematika. Sini dengan alokasi waktu 28 JP dengan 14 pertemuan. Asesmen formatifnya itu berbobot 60%, di mana komponen untuk penilaian itu ada penilaian sikap, penilaian diri, penilaian antar teman, penilaian LKPD, dan penilaian tugas. Nah, nilai formatif sama dengan penjumlahan dari kelima penilaian tersebut, maka dibagi dengan 5. Lanjut dengan asesmen sumatifnya,
Karena terdapat dua asesmen sumatif, maka asesmen 1 dan asesmen sumatif 2 dengan bobot asesmen sumatif itu 40%. Yang dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pertemuan 7 dan pertemuan 14. Bentuk tesnya itu tertulis dengan skor maksimal itu 100. Dengan nilai sumatif itu adalah sumatif 1 ditambah dengan nilai sumatif 2 dibagi 2. Nah, untuk rumus nilai akhir sama dengan nilai formatif dikali 60% ditambah dengan nilai sumatif dikali 40%. Sini ada terdapat kriteria ketuntasan dan predikatnya. KKM-nya 71. Untuk interval 86 sampai 100 itu A, keterangan itu sangat baik. Untuk B itu baik, untuk C itu cukup, untuk D itu kurang. Di sini ada tab rekap nilai akhir, di mana di sini terdapat nama peserta didik, nilai formatif, mulai dari nilai sikap, diri, antar teman, LKP, dan tugas. Rata-rata formatif itu dikalikan 60%, nilai sumatif itu 40%, nilai akhir, predikat, dan keterangan. Lanjut dengan lampiran pekerjaan rumah, di sini ada soal tugas pertemuan 1, soal tugas pertemuan 2, soal tugas pertemuan 9, soal tugas pertemuan 10, soal tugas pertemuan 11, dan soal tugas pertemuan 12. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.